Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Mao Zhaoxi, pria 72 tahun yang tinggal bersama putri dan menantunya. Putra tertuanya sudah bekerja dan pindah ke kota lain, sedangkan ia ingin tetap tinggal di kampung halamannya. 2 tahun sebelumnya setelah istrinya meninggal, ia pindah dari rumah lamanya untuk tinggal bersama putrinya. Dia merasa depresi akibat kematian istrinya, dan putrinya meminta Mao Zhaoxi untuk tinggal bersamanya. Putrinya berusia 45 tahun, dia juga punya seorang cucu berusia 19 tahun yang sedang belajar di perguruan tinggi. Mao Zhaoxi tidak memiliki masalah kesehatan hingga 1 tahun yang lalu. Saat itu putrinya menyadari bahwa Mao Zhaoxi semakin sering terjatuh. Tidak jarang putrinya pulang kerja dan menemukan ayahnya dengan luka pada wajah, lengan, atau kakinya. Tapi ketika putrinya menanyakan tentang luka-lukanya, Mao Zhaoxi enggan menjawabnya. Putrinya bertanya-tanya apakah ayahnya terjatuh. Putrinya kemudian menemukan bekas lebam baru beberapa hari kemudian. Ketika dia menanyakan kembali, Mao Zhaoxi akhirnya menjawab bahwa dia terpeleset karpet dan terjatuh, tidak lebih dari itu. 2 minggu kemudian, putrinya menyadari ada bekas luka pada lengan Mao Zhaoxi, tetapi ayahnya hanya mengatakan bahwa hal yang sama terjadi. Dia terpeleset karpet dan terjatuh lagi. Putrinya ingin membawa Mao Zhaoxi ke rumah sakit, tetapi dia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Suatu hari, putri Mao Zhaoxi menerima telepon dari suaminya yang mengabarkan bahwa ayahnya baru saja terjatuh dan cedera cukup parah. Dia segera pulang ke rumah dan menemukan Mao Zhaoxi yang sedang kesakitan. Ternyata Mao Zhaoxi mengalami patah tulang akibat terjatuh tadi. Dia merasa sangat kesakitan. Putrinya pun membawanya ke UGD rumah sakit terdekat. Dokter di rumah sakit itu mengkonfirmasi bahwa Mao Zhaoxi memang benar mengalami patah tulang. Ketika mendengar bahwa Mao Zhaoxi sering terjatuh belakangan ini, dokter itu menyarankan supaya dia menjalani rawat inap di rumah sakit untuk memulihkan tangannya, serta mencari tahu mengapa dia menjadi sering terjatuh. Dokter itu menanyakan beberapa hal mengenai Mao Zhaoxi kepada putrinya. Pertama-tama dia menanyakan apakah penglihatannya baik-baik saja. Apakah dia mengalami gangguan tidur? Mao Zhaoxi memang mengalami gangguan penglihatan yang mengharuskannya menggunakan kacamata. Dokter itu kemudian memintanya menjalani pemeriksaan mata. Kedua, dokter itu menanyakan tentang pendengaran Mao Zhaoxi. Putrinya mengatakan bahwa beberapa bulan ini ayahnya mengalami kesulitan mendengar. Dokter itu kemudian memintanya menjalani pemeriksaan telinga. Kemudian dokter itu juga menanyakan apakah Mao Zhaoxi pernah mengalami mati rasa pada kakinya atau kesulitan dalam menyeimbangkan dirinya. Mao Zhaoxi mengatakan bahwa dia tidak mengalami keduanya. Menurut dokter, kalau dia mengalami hal itu, maka kemungkinan penyebabnya adalah kekurangan vitamin B12. Dokter itu juga mengatakan apakah dia pernah tiba-tiba merasa pusing, dan Mao Zhaoxi menjawab tidak. Terakhir, dokter itu menanyakan tentang kondisi sendi Mao Zhaoxi.
Apakah dia pernah merasakan nyeri pada sendi pinggul, lutut, pergelangan kaki, atau bagian lainnya? Mausausi menjawab bahwa terkadang dia merasakan nyeri pada salah satu lututnya. Beberapa tahun lalu dia memang pernah mengalami cedera pada lututnya, kemudian cedera ini semakin parah karena dia sempat terjatuh beberapa bulan lalu. Sejak saat itu, lututnya menjadi semakin lemah dan terkadang terasa sakit ketika Mausausi berjalan. Seringkali dia juga terjatuh akibat lututnya yang lemah sehingga memperparah rasa sakitnya. Dokter kemudian meminta Mausausi menjalani ronsen bagian lututnya. Hasil ronsen menunjukkan bahwa lutut Mausausi perlu dioperasi, tapi dokter itu meyakinkan bahwa setelah operasi, lututnya akan pulih seperti semula. Mausausi dan putrinya sangat lega mendengar hal ini, yang berarti Mausausi tidak akan sering terjatuh lagi. Mereka menjadwalkan operasinya seminggu kemudian. Operasi itu berjalan dengan lancar, dan lutut Mausausi semakin membaik. Selama proses pemulihannya di rumah sakit, Mausausi dan putrinya membicarakan tentang makna dari rasa sakit. Topik ini muncul karena selama beberapa bulan merasakan sakit pada lututnya, Mausausi sering memikirkan hal ini. Salah satu temannya mengunjungi Mausausi untuk menengok kondisinya setelah operasi. Mereka juga membicarakan tentang makna dari rasa sakit. Teman Mausausi ini kemudian menunjukkan salah satu bagian dalam Alkitab yang berbunyi, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun." Mausausi menyadari bahwa meskipun dirinya sudah tua, tetapi dia masih belum merasa utuh dalam beberapa aspek kehidupannya. Terkadang dia merasa belum merasakan kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, Mausausi sangat senang mendengar bahwa dirinya bisa memenuhi aspek-aspek ini, sehingga dirinya tidak kekurangan sesuatu apapun. Putrinya juga merasakan hal yang sama. Mereka kemudian bertanya pada teman Mausausi bagaimana caranya mereka bisa merasakan kebahagiaan yang utuh. Namun sebelum temannya sempat menjawab, dokter yang menangani Mausausi datang untuk memberitahu bahwa dalam beberapa hari dia sudah boleh pulang. Dokter itu juga mengatakan bahwa hasil pemeriksaan telinga dan matanya normal. Hanya saja Mausausi perlu mengganti kacamatanya. Dokternya memberikan beberapa saran kepada Mausausi dan putrinya mengenai beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegahnya terjatuh. Pertama, pastikan penerangan di rumah cukup, baik pada siang hari maupun malam hari. Kebanyakan orang terjatuh karena tidak bisa melihat dengan baik dalam penerangan yang buruk. Kedua, mereka harus memastikan bahwa karpet atau tikar di rumah tidak mudah bergeser dan membuat Mausausi terpleset. Ketiga, dokter itu mengatakan bahwa Mausausi membutuhkan tongkat untuk membantunya berjalan. Alat bantu ini bisa mencegahnya terjatuh apabila lututnya tiba-tiba terasa lemah. Dia bisa bertumpu pada tongkat itu dan tidak terjatuh. Keempat, Mausausi disarankan untuk memakai sepatu yang pas dengan ukuran kakinya dan alasnya tidak licin. Hal ini akan mengurangi resikonya untuk terjatuh. Kelima, Mausausi harus memastikan bahwa kuku kakinya tidak tumbuh terlalu panjang. Hal ini dilakukan untuk mencegah kakinya terluka. Keenam dan yang terpenting adalah membiasakan diri untuk berolahraga setiap hari, untuk memperkuat ototnya, khususnya otot kaki. Dengan begitu, kakinya akan semakin kuat dan Mausausi tidak akan mudah terjatuh. Mausausi dan putrinya kemudian berencana untuk melakukan semua hal ini sesegera mungkin.
Mereka juga sangat senang karena lutut Mau Sausi pulih dengan baik. Temannya yang sebelumnya datang mengunjungi Mau Sausi juga berjanji akan membantunya dengan perubahan-perubahan ini. Setelah Mau Sausi diperbolehkan pulang seperti janjinya, temannya datang untuk melanjutkan pembahasan mereka tentang mengapa Yesus Kristus mati untuk manusia. Dia menunjukkan sebuah ayat dalam Alkitab yang menjelaskan tentang mengapa Yesus mati bagi kita. Bagian ini berbunyi, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan." Mau Sausi tentu saja ingin menerima damai sejahtera ini, tapi dia belum tahu bagaimana caranya. Temannya menunjukkan ayat Alkitab yang dapat menjawab pertanyaan ini. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Teman Mau Sausi kemudian menjelaskan, jika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas alam semesta dan Tuhan di atas hidup kita, bahwa Dia telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menunjukkan kemenangannya atas kuasa dosa dan maut, maka kita akan diselamatkan dari dosa-dosa kita dan dapat menerima damai sejahtera kekal bersama Allah. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.